Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya. Kalau kita mereview video sebelumnya berkaitan dengan onset dari menstruasi, wanita tersebut dibagi dalam beberapa fase. Yang pertama adalah disebut menarche atau menarche. Menarche adalah seseorang wanita atau gadis haid pertama kali. Biasanya kelas 5, kelas 6 SD dan sebagainya. Sekitar 10, 11, 12 tahun. Kemudian setelah itu dia memasuki masa reproduksi. Kemudian fase selanjutnya adalah masa klimakterium. Masa klimakterium adalah masa di mana fungsi hormon-hormon itu sudah berkurang karena produksi hormon-hormon kewanitaan di ovarium, di indung telur, nanti kita lihat gambarnya, terutama estrogen dan progesteron itu mulai menurun. Masa klimakterium disebut juga masa perimenopause, jadi masa pramenopause. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menopause. Apa itu menopause? Menopause adalah satu rentang waktu haid terakhir. Jadi yang disebut menopause adalah ketika orang masih haid, kemudian dalam rentang 1 tahun kemudian tidak haid. Itu disebut masa menopause. Setelah itu baru seseorang memasuki masa pasca menopause atau post menopause. Nah, orang-orang di masyarakat umum menyebut masa pasca menopause ini sebagai masa menopause. Tidak apa-apa. Tapi yang betul sebenarnya bahasanya adalah masa pasca menopause. Kemudian apakah keluhan misalnya seperti panas di muka dan sebagainya itu memerlukan terapi hormon? Jawabannya adalah ya. Jadi sahabat sekalian, ketika hormon estrogen itu mulai menurun, maka seseorang bisa, tidak harus selalu, mengalami namanya gejala-gejala premenopause. Jadi premenopause syndrome. Selama ini yang kita kenal PMS, jadi premenstrual syndrome. Tapi yang PMS ini adalah premenopause syndrome. Nah, premenopause syndrome ini timbul akibat rendahnya hormon estrogen. Apa yang dirasakan pada seorang wanita? Yang pertama adalah gangguan atau perubahan afek dan emosi. Jadi kadang-kadang wanita tersebut pada masa itu jadi lebih sensi. Kalau zaman sekarang sensi ya. Istilah kita adalah irritable. Jadi gampang tersinggung atau gampang marah dan sebagainya begitu. Kemudian adalah perubahan-perubahan secara fisik. Pertama yang terjadi adalah misalnya adalah hilangnya kelenturan kulit. Karena memang hormon estrogen salah satu fungsinya itu. Yang kedua, berkurangnya penyerapan kalsium di dalam gastrointestinal, di saluran cerna. Sehingga kalau nggak dikasih obat bisa aja menjadi osteoporosis. Kemudian terjadi gangguan di epitel. Epitel itu lapisan terluar dari suatu organ. Misalnya di vagina atau di saluran urogenital, jadi saluran pipis, sehingga orang gampang anyang-anyangan. Atau kalau misalnya hubungan seksual terasa perih. Atau kadang-kadang dulu saya nggak keputihan, kok sekarang gampang keputihan ya. Itu adalah gejala menurunnya dari hormon estrogen. Nah, yang lain adalah beberapa orang menjadi tekanan darahnya jadi tinggi karena pembuluh darahnya kaku, aterosklerosis, atau kadang-kadang juga akhirnya menyebabkan gangguan yang lain. Nah, gangguan yang sifatnya atau sering dirasa pasien adalah flushing, jadi hot flush, jadi terasa kayak semburan panas. Biasanya datang dengan keluhan, dok, saya itu kok sekarang tiba-tiba keringat dingin ya. Padahal di luar normal-normal aja, bisa terasa kok badan saya panas. Kemudian, tapi dipegang kayak ada keringat dingin dan sebagainya. Terus gampang lelah dan sebagainya. Ini adalah gejala-gejala dari premenopause. Jadi demikian sahabat,
Moga-moga sharing kali ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Silakan ajukan pertanyaan lanjutan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya dari ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow.